Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Yusanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji dan juga konten-konten testimoni RDAY. Dan sekarang saya sudah bersama seorang gadis berusia maaf, ternyata ibu-ibu guys. Ternyata gadis dari jauh situ. Boleh diperkenalkan dulu ibu, dengan ibu siapa dan dari mana asal munculnya gitu? Boleh mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Roswati. Bunda Roswati. Dari Bandung mas. Dari Bandung. Bunda Ya. Roswati binti apa nih? Binti almarhum Bapak Bandi Sobandi. Oke, dari Bandung. Iya. Oh, warga Bandung ya? Iya. Oh, Kang Emil berarti ini ya? Warganya Kang Emil. Iya. Bandungnya di mana, Bunda Roswati? Bandungnya itu ya di Cimaung. Cimaung. Iya. Cimaung tuh Cimaung Bandung itu belah mana? Bandung Selatan. Oh, Selatan. Ya. Itu Cimaung yang booming karena putra tercinta Pak Ridwan Kamil kan meninggal tuh di luar negeri tuh mas. Kan di sana. Oh, makamnya di Dari sana. Cimaung. Iya. Oh, oke. Saya Bandung juga, Bu, di Dago. Oh, Dagoanen. Apa tuh? Nggak ngerti, Bu, sih, Bu. Saya Bandung KW, Bu. Saya bukan orang Bandung, cuma tinggal di Bandung aja gitu. Iya. Dago itu daerah atas mas. Tiris, Bu. Ya, Asli. Tiris sama daerah saya juga kan daerah Kepangalengan tuh. Itu termasuk daerah dingin juga. Hampir sama Dago juga. Oh, Cimaung tuh dekat Pengalengan? Sebelum. Oh, arah sana lah Iya, ya. iya. Ya, Oke, Bunda Roswati. Iya. Jadi pertama kali datang, bentar. Sebelum saya tanya pertama kali datangnya kapan? Maksudnya pertama kali datang ke sini kapan? Bunda nih usia berapa sih? Umur. 56 mas. Buset, udah tua, guys. Gue kira gadis. Iya. Bercanda ya, Bun ya. Pokoknya mah enjoy aja, kita ngevlog, Iya. ngobrol-ngobrol santuy. Iya. Yang penting informasinya nyampe kepada para Iya, penonton iya, iya, gitu. Coba, Bun. Guys, subscribe dong gitu. Guys, subscribe. Subscribe dong. Senggol dong ya. Senggol dong gua. Senggol dong gua lagi. Kagak pakai gua. Aing. Seru nih. Ini si Bunda ini, kalau mungkin udah banyak ya para penonton yang pernah nonton live streaming pencerahan beberapa hari yang lalu gitu. Si Bunda ini paling kocak emang. Sampai streaming tadi juga di siang tanggal 17 Juni ya, hari Sabtu juga ada dia testimoni. Pokoknya aduh, mengerikan. Oke, Bun, jadi pertama kali tahu RDAY dari siapa? Dari Mas Regi. Oh, yang bener. Iya. Saya kapan ngasih tahu ke Bunda? Dari YouTube. Awalnya dari YouTube. Iya, kan? Nonton video saya. Nggak nonton, nggak niat nonton. Wih, nggak niat. Nggak Terus niat. ngapain lo kesini? Wah. Awalnya muncul nih video. Nggak niat nonton? Nggak. Tutup HP-nya. Nggak. Terus diapain? Dilihat lagi. Oh, Udah dikatasin, Hah? bun lihat lagi. Heeh. Lah cerita tuh Mas Regi. Oh. Begini. Enggak, video yang mana? Yang pertama Mas Regi itu. Waktu Mas Regi diajak maminya ke sini. Yang saya nggak bisa tuh. Sibuk mulu, ya Iya, kan? itu. Sih. Sombong saya dulu. Simak itu. Terus. Lah, di sana ada pelajaran juga. Apa tuh? Ternyata untuk kita dapat sesuatu dari Allah itu, kita harus membuktikan diri dulu. Harus mencari dulu. Bagaimana supaya kita dicintai Allah? Oke. Pantaskah kita menerima sesuatu dari Allah? Kita harus memantaskan diri. Gitu. Seperti Mas Regi nih. Iya. Mas Regi gak mau kok di kandang, bersihin kandang. Si paling sibuk. Ya itu. Tapi kan hasilnya, faedahnya, Alhamdulillah. alhamdulillah
gitu. Itu saya simak berarti Mas Regi ya. Mas Regi bersihin kandang, Mas Regi bersihin WC itu. Kalau diumpamakan itu dengan tubuh kita. Kenapa itu tubuh kita? Tubuh kita itu kan sebagai penutup tuh. Kandang katakan. Anggap aja kandang. Ya. Nah, di dalamnya itu kan ada anak-anaknya. Ada kolbu, ada hati, ada jiwa dan ada ruh. Ternyata bukan karena kandang ayam aja yang harus dibersihkan, terutama kalbu kita, jiwa kita, hati kita. Wadidaw. Begitu, pikiran kita. Nah, setelah mantep, setelah lihat apa itu saya tonton sampai habis, kok kepikiran? Pikiran saya? Hah? Oh, Kok pikiran saya- saya apa pikiran kandang embe nih? Kepikiran Mas Regi yang di kandang embe. Wah, tidak. Wah, asik juga ini ilmunya. Orang kayak gini kok bisa hancur itu ya, 18 yang nggak boleh gitu. Aku kesana Oh, penasaran. aku kesana ketemu Mas Regi gitu. Kayak apa tuh orangnya? Kata kayak gini ya kan, aduh. Gitu. Tahu-taunya kandang embe. Kandang embe. Terus Oke. terus lihat Pak Haji itu. Pertama Pak Haji itu kan walah kok jorok banget sih kan gitu. Terus loh kok Mas Regi juga ya gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk kesini waktu itu. Itu kapan tuh kesininya tuh? Kesini itu kapan ya? Seminggu lalu ada? Lebih? Ada seminggu lalu lah. Seminggu lalu. Iya. Itu pertama kali ya? Setelah nonton YouTube, nyimak, akhirnya maksain untuk datang. Maksain. Naik apa kesini Bu dari Bandung? Naik motor. Oke. Naik motor ya? Iya. Berapa jam tuh Bu? 10 jam, Mas. Alhamdulillah. Nenek-nenek, kakek-kakek 10 jam. Demi sesuatu. Demi sesuatu hajat. Ya, Hajat. Anugerah apa hajat nih? anugerah. Anugerah. Oke. Jadi, apalagi nih? Ceritain dong, coba ceritain. Ini para penonton sebenarnya gak sabar gitu. Gimana versi Regi ketika si Bunda Ros tidak bersama Pak Haji gitu? Apakah tetap dia gokil atau tidak? Nah, udah gitu kan kita tuh rencana tuh mau semua ke sini, Mas. Rombongan. Rombongan sama anak gitu kan. Kebetulan saya juga punya anak autis gitu loh. Oh, ABK ya? ABK gitu. Udah kita berdua dulu aja lah. Nenek-nenek, kakek-kakek nih. Kita ke Bogor, ketemu Pak Haji gitu. Terus di sana tuh ada Bang Regi gitu. Udah gitu kita kan dari sana jam 10 pagi tuh, Mas. Oke. Perjalanan jauh, bolak belok gitu. Akhirnya saya punya waktu itu si Buntu gini. Saya pengen tahu masjid atau apa yang Ataun, di puncak. di sana. Ternyata kekabul juga. Saya bisa sholat asar di sana. Oh, berhenti mampir Ataun ya. Iya. Udah gitu lanjut ke sini. Datang jam 9 malam. Oke. Ternyata Pak Haji nggak ada. Nggak ada? Apa belum nyampe? Nggak ada. Pak Haji waktu itu mertuanya meninggal. Oh iya, baru-baru ini. Bener-bener. Bang Regi yang mana ya? Yang mana ya? Ya kan batin. Oh nggak ada. Cuman saya ingat di ilmunya kandang embe itu kan nggak usah ngeluh. Betul. Nggak usah Komen, jengkel. nggak usah gelisah, nggak usah jengkel. Terus padahal udah mangkal banget. Padahal. Udah mangkal banget. Cuman saya belajar. Masa Regi aja anak muda bisa, aku wong tua kok raiso. Raiso, guys. Hai. Terus akhirnya Akhirnya ya ternyata kan kita menunggu nih. menunggu. Akhirnya ketemu juga dengan Pak Haji. Besoknya. Oke. Tapi sebelum itu saya praktekin juga itu sama Pak Haji. Ilmu yang mana nih? Ya itu biasa Pak Haji. Yang si colak-colek. Si colak-colek ya, guys. Praktekin untuk apa tuh? Ya untuk ini. Apa iya ya dengan colek begini rekening gua ada saldo. isinya, ada saldo gitu. Oh, awalnya sempat bertanya, apa iya kalau gue praktekin ada saldonya? Itu udah di sini ya?
Udah di sini. Oh, udah di sini. Udah di sini. Oke, berawal dari kata apa iya. Terus mencoba untuk dicolek. Lah, belum. Oh, belum. Aku pelajari dulu. Kata Pak Haji gini, di sana tuh terakhirnya gini. Allah kan berfirman, kamu minta ke aku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu kan percaya, pasti. Nah, udah gitu, ucapan itu adalah doa. Betul. Udah habis sholat waktu itu habis sholat tahajud tuh kita mandi jam 12 kan, terus tahajud, terus kita manteng nih. Aku yakin bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Setuju. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Setuju. Bagi Allah tidak ada mustahil. Betul. Sekalipun WC kalau kata Allah mulia. Betul sekali. Gitu Mas. Akhirnya mencoba untuk menyemplung. Menyemplung mana? Menyemplung. Mencolek. Iya. Oh, menyemplungkan jari. Iya. Aduh, guys, gue sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap nih. Oke. Pada akhirnya dicolek lah tuh. Dicolek lah. Slebeo ya kan? Apa tuh hajatnya tuh? Ucapannya, doanya apa tuh? Doanya? Widadari yang cantik-cantik, yang merah-merah, yang biru-biru, datanglah, masuklah ke rekeningku. Sekali. Dicolek nih rekeningnya. Gimana? Colek dulu itu mutiara kita. Terus langsung ke di rekeningnya. Pret sekali. ATM apa nih? ATM. Oh, ATM di Slebeo ya kan? Terus udah gitu colek lagi dong. Kata Pak Haji 9 kali. 9 kali betul. 9 kali. Aku coba itu. Udah gitu ya udah nggak aku pikir, kan kata Pak Haji jangan mikir. Jangan komen. Jangan ngeluh. Gitu. Dinikmati. Jalani syukuri. Saya syukuri dulu. Alhamdulillah, tanpa direncana, tanpa modal, saya sampai di RDAY. Sekalipun nggak ketemu Pak Haji, sekalipun nggak ketemu Bang Regi yang sudah katanya Bang Regi nih. Kalau penasaran, pingin tahu, datang aja ya ke kandang Mbe, ketemu saya. Kita santai-santai, kita ngerokok. Kok Bang Regi enggak? Jadi kita nggak jadi ngerokok dong. Baru-baru ngerokok, ngopi juga enggak. Gitu. Nanti habis ini kita ngopi ya kan. Nah, akhirnya kita menginap, akhirnya ketemu lagi Pak Haji. Udah gitu kan kita belum tahu tuh. Kita kan udah nggak niat, kata Pak Haji jangan diinget-inget gitu. Nah, ketika bapaknya mau pulang nih, Bun, papa pulang aja ya gitu. Kan ninggalin anak di rumah, si Kakak Riji yang autis itu, tapi kan tidak mengkhawatirkan gitu, maksudnya gitu. Udah taraf penyembuhan gitu. Masih Dede, ya udah tuh Pak gitu. Gimana ya, kamu gimana gitu. Kita buktikan gitu. Ada nggak? Ya kita buktikan aja yuk gitu. Ada Mas. Oh iya? Iya. Masuk berapa miliar tuh? Wah Mas, 6 miliar tapi nolnya nggak gorolong. Intinya nggak lama kemudian masuk tuh uang? Masuk, 900 lah. Jangan 900 Mas, berapa? 9 miliar dulu gitu. Amin. Sebentar, itu sumbernya dari mana? Ya Nah, gitu. Sumbernya ya, kamu lagi di mana? Saya lagi di pengobatan gitu. Aku kekurangan uang nih gitu kan. Lagi di mana? Lagi pengobatan gitu. Tapi saya mencoba nih, kamu kasih aku uang ya kan gitu. Kamu kasih uang aku ya, kasih. Bisa nggak transfer 600? Aku langsung gitu. Bisa nggak transfer 600? Ditransfer 600. Itu lebih ke arah ke pinjem atau minta? Ya ke arah ke atau ngetes doang, langsung aja. Dikasih diterima, nggak dikasih ya udah gitu. Langsung aja. Oh, kirim ya 600 gitu. Wow, sadis juga ya si ibu ini ya, lebih ke arah malak tapi caranya berkekeluargaan gitu. Ya. Intinya mak dapat aja ya. Dapat aja. Gitu. Emang sih kalau Allah nggak ridho ya lu nyari sampai ujung genteng juga nggak bakal nemu. Nah itu. Ini semudahnya itu cuma timbang colek-colek 9 kali. Lah itu. Terus itu orang yang hubungin duluan atau yang ibu coba ngontek dia? Aku coba ngontek, tapi kan coba ngontek
istilahnya itu mandi ora gitu loh. Mujarab ora tuh ilmu Pak Haji. Oh, gitu. langsung dites dan ternyata itu. cair. Cair juga. Oh, oke, boleh. Tapi ternyata Mas Regi di samping cair itu kita harus membenahi diri dulu. Contoh. Ya contohnya itu. Jangan jengkelan, jangan ini ya, jangan Gundah. jangan Gelisah. gundah, jangan gelisah. Terus kita kan harus ketawa gitu. Harus happy. Jadi pinginnya happy aja. Sayang, ulang Jumat toh. Aku cium Wadah. gitu. Tapi ternyata wah, auranya enak sekali. Ternyata bener. Plong, ya? Apa Pak Haji itu bener. Mandi jam 12 itu tidak salah. Tidak salah. Terus yang Ibu rasain apa nih setelah beberapa kali ketemu Pak Haji? Baru dua, ini pertemuan kedua ya? Iya, baru kedua. Iya. Baru kedua. Datang juga baru minggu lalu. Lah Ya? iya, baru 2 kali ini. Tapi saya bisa ngerasakan itu nih Pak Haji. Dari mandi jam 12 juga ngerasain juga. Makanya saya bersyukur. Kata Pak Haji itu kan jangan ngeluh aja. Lu itu ojo ngaluh dulu, jujur ngeluh aja, bersyukur, akeh syukure. Kalau kata Jawa, banyak syukurnya. Kalau kata Indonesia, bersyukur naik cek sunah. Tah, eta, guys ya. Nah, gitu. Jadi kita ya Allah, alhamdulillah dengan air kita bisa segar, dengan air kita bisa sehat. Nah, kalau udah syukurnya semua disyukuri, alhamdulillah ya Allah. Dengan minum kita Allah menyegarkan kita dengan air kita segar minum. Alhamdulillah ya Allah. Allah telah menyayangi kita dengan kita makan. Iya. Gitu. Bersyukur dan bersyukur. Asalnya waduh, jengkelan saya. Banyakan ngeluh. Ngeluh juga. Banyakan komen. Iya. Banyakan dumel. Bener. Pokoknya sifat 18 tuh ada di Ibu semua kali ya. Ada. Tapi seneng nggak sih Bu setelah datang ke kandang Embe kan jauh nih. Iya. Perlu waktu gitu. Iya. Tapi akhirnya seneng nggak sih? Bukan seneng lagi. Kok bukan seneng lagi? Bukan seneng lagi. Bukan tuh. Bukan, Mas. Ibu. Waduh guys. Ini harus ada tisu dulu nih guys. Ini agak sedikit dramatis nih jatuhnya ya. Waduh. Saya kan tidak Saking Mas. Nih Bu, tisu Bu, sok Bu. Aduh. Akhirnya kan ternyata Allah belum pantas melihat saya, Mas. Maksudnya? Ya, pingin apapun juga saya ke laut terus, pingin apapun juga saya tidak akan terwujud karena omongan saya juga tidak baik kok, Mas. Selama ini. Nah, sejak itu saya berjanji ke diri saya ingin lebih pantas di mata Allah, lebih pantas di Rasulullah. Saya selalu menggandeng Allah. Jadi gini, saya ke RDYI niat ibadah karena Allah, saya gandeng Allah, bukan karena Pak Haji, bukan karena Mas Regi, bukan karena Banadia, bukan karena solusi, bukan karena apa-apa. Karena saya ingin membentuk saya menjadi takwa. Mencari ridha Allah ya? Nah itu. Wah, luar biasa. Emang seharusnya begitu, Bu. Memang kita cari ridha Allah. Iya. Ibaratnya ketemu Pak Haji adalah rezeki. Nah, itu. Ketemu anak yatim itu luar biasa. Iya. Gitu ya. Kalau Allah udah ridho, sepaket ketemu. Nah, gitu. itu. Tapi kalau Allah belum ridho, ada aja kendalanya. Contohnya bukan saudara, bukan teman. Pak Haji kok ngasih saya 500, Mas. Nah, itu kok bisa, Bu, gitu. Lah itu bisa. Bukan saudara, bukan teman. Kenal juga baru sekali, ketemu baru sekali maksudnya. Karena Pak Haji orang luar biasa. Luar biasa. The best. Jadi saya bukan muji, bukan apa, tapi memang Pak Haji orangnya seperti itu. Nyeleneh, jorok, tapi mandi kalau kata Jawa. Mandi ya. Mandi tahu nggak? Manjur. Ya kan? Betul. Iya. Manjur. Iya. Karena orang tua juga dulu ya memang seperti itu, seperti kamu jangan
kamu jangan minum air panas. Nanti kalau air panas kamu netein anaknya, nanti ilat anaknya itu melotok. Memang benar, Mas. Tapi emang nggak ada sih pengobatan kayak Pak Haji nih. Nggak ada. Di Indonesia ini cuma di sini seorang gitu, Bu. Nggak ada. Sekarang di mana berobat udah mah nggak bayar. Benar. Dikasih. Malah dikasih ongkos. Ya memang nggak semua orang diongkosin. Itu terserah Pak Haji, dia mau ngasih ke siapa dan berapa. Nah, itu. Ya, intinya mah kalau mau rezeki ya kayak si ibu kan. Dapat 500 saya. Gope ceng ya kan. Lu kira dikit gope ceng, modal dari Bandungnya berapa duit ya kan. Cuan yang ada. Mangan baik gratis. Mangan ya kan. Nah, udah mah bonus anak yatim di sini ya kan, ibaratnya kayak paket lengkap gitu. Lah, aku ingat, Mas. Kalau jadi orang pingin berbuat baik itu jangan menerima saja. Kita juga harus menerima kasih. Itu artinya terima kasih tuh gitu. Jadi misalkan Mas Regi ngasih ke saya nih, nyebun 1 juta. Tidak ada salahnya kalau saya itu kasih lagi 1 juta. Allah akan kasih 10 juta, Amin. 100 juta, sekian. Karena Allah itu kan rezekinya luas tanpa batas. Iya, no limit ya, bener. Itu. Terus hajat-hajat apa lagi nih, Bu, yang terkabul nih dalam waktu? Ibu kan baru seminggu nih, selain tadi si colek-colek, tahu masuk tuh ke rekening. Ada lagi nggak? Ada. Apa ya? Tadi mau berangkat nggak punya duit tuh. Awalnya? Enggak. Terus gimana ceritanya? Kok Ibu bisa nyampe sini? Kalau Allah takdirkan saya berangkat ke sana, tolong saya kasih uang dari manapun itu sumbernya gitu. Ya ada mungkinan ada begitu lihat ATM tuh ini pasti ada udah saya colek dulu ya. Tapi itu kan ATM nggak pernah saya buka karena nggak ada saldonya gitu, Mas. Ya saldo minim lah ya. Gitu. Nggak ada saldonya. Ketika saya mantep lah. Ada tuh, Mas. Terus Ibu berangkat nih, KTM nih. Ada, Mas. Ini dulu nggak nih? Itu ATM dicolek-colek tuh nggak? Colek-colek dulu. Oh, colek-colek dulu lagi. Iya. Colek-colek lagi, ibu-ibu. Jadi dicolek-colek lagi, jadi senang colek-colek saya nih. Jadi inget lagu siapa tuh? Colek. Nah itu tuh Pak Haji. Terus Mas, malam tuh kan agak pusing tuh kepala. Ingat CD tuh kata Pak Haji itu diikatkan di ini. Bener, Mas, ini enggak bohong, bukan kibul, bukan apa. CD yang udah saya pakai saya iketin tuh. Sakit kepalaku sembuh. Niscaya Allah menyembuhkan sakit kepalaku. Niscaya Allah menyembuhkan sakit kepalaku gitu. Alhamdulillah sembuh. Lagi pula saya kalau sakit-sakit dikit anti obat kalau saya. Oh, gitu. Berusaha untuk dengan cara lain dulu ya. Gitu. Saya misalkan Paramex saya nggak kuat. Saya yang kenal obat dokter tuh Promah paling. Oke. Gitu. Karena emang buat lambung lebih aman kan. Promah gitu. Yang lainnya nggak pernah coba karena mencoba untuk tidak sedikit-sedikit obat gitu. Cuman alhamdulillah nih dapat ilmu baru Pak Haji. Iya, jadi sakit gratis, tanpa obat ya. Bener. Ternyata di dalam diri sendiri itu banyak kekuatan, Mas. Pastilah, Bu. Pastilah. Gitu. Banyak orang aja nggak sadar ya. Nah, banyak orang sadar. Terus kadang-kadang orang mentuhankan ikhtiarnya, mengikhtiarkan usahanya, mengikhtiarkan backingnya. Doanya nomor berapa? Nomor 2, Mas. Aduh. Sabar ya. Nih yang lagi nonton nih, tersinggung nih, Bu. Jangan tersinggung. Kesindir nih. Termasuk saya, ini saya bisa ngomong tuh karena saya merasakan. Oh, Ibu lagi ngomongin diri sendiri sebenarnya. Oh, berarti salah, bukan penonton. Maaf ya. Saya tuh enggak apa menjudge ini enggak. Ini pengalaman saya. Oke. Ternyata itu gitu. Salah. Iya, ternyata salah gitu. Ternyata tetap aja doa nomor 1. Nomor wahid ya, nomor hiji kanu kahijinya. Iya, hiji dulu dan gandeng Allah, gandeng Rasulullah. Eta guys. Jadi dimanapun kita berada, yaitu harus gandeng. Nah itu. Gandeng kalau kata orang Sunda berisik. Benar. Tapi bahasa Indonesianya itu ya kita gandeng, kita deketin gitu. Deketin gitu. Pepet terus. Pepet terus gitu, Mas. Itu bukan pengalaman orang, itu pengalaman saya. Satu lagi yang paling saya yang
paling saya bahagia banget, Apa tuh? syukur banget. Itu si Rizky. Si Rizky. Rizky yang ABK itu loh yang mau saya bawa ke sini. Kenapa itu? Setelah dapat ilmu selangkangan Pak Haji, ada perubahan dalam diri Rizky. Oh, si Rizky itu anak ibu yang ABK itu, Iya. ibu selangkangin? Iya, mau tidur aku selangkangin. Dia umur berapa, Bu? 24. Dia udah ini kok. Oh, berarti kan wajar tuh. Berarti normal anaknya si Bun Bun tuh. Bun, aku mau wedding, mau merit, cariin cewek cantik. Gitu. Tuh, aku selangkangin tuh, Mas. Setelah pulang dari sini, aku praktekkan itu ilmu Pak Haji. Perubahannya ada. Wow, Bener. luar biasa. Siapa-siapa yang punya anak ABK, jangan coba-coba, langsung aja datang ke RDAY. Gak usah mikir, Nggak usah mikir, nggak usah komen, gak usah ngeluh. nggak usah ngeluh. Pokoknya sat-set ya. Pokoknya set. Yang penting kita terima dulu, Nah, takdirnya. terima dulu takdirnya, Ya. baru kita apa itu syukuri, nikmati, jalani, beres. Iya. Emang begini guys, kalau orang udah kena virus RDAY ini kayak, waduh. Ya beginilah, kalian bisa nonton sendiri ya video-video testimoni gimana penyampaian perubahan-perubahan kata-kata, makna-makna yang selama ini menyebutnya masalah diganti dengan anugerah. Ya, Selama betul. ini yang pokoknya mindset itu benar-benar dimainkan lah. Betul. Nggak ada kata semoga, tapi pasti yakin bisa. Ya, seperti Rizky juga. Pasti bisa, yakin bisa. Bisa. Si Rizky punya program, saya Rizky harus sembuh, dan Rizky itu orang normal. Kalau Allah takdirkan Rizky menikah, saya tikahkan. Amin ya. Amin. Ya, Ya, gitu. pokoknya yang penting ibu kan udah tahu nih Ya. ilmu kandang embe, Ya. ilmu RDAY, Ya. yang mana emang sangat luar biasa ya, terutama buat hati ya. Iya, betul. Ketenangan hati yang dulu kita mungkin lebih ke arah suka geduman, Nah, gitu. suka ngeluh. Dengan datangnya ke sini, maksud dan tujuannya pengen hajat terkabul. Iya. Tapi lo lakuin dulu dong sifat 18. Nah, itu ya. Buat apa lo jauh-jauh ke sini, gede hajat, tapi nggak mau ngurangin sifat? Betul. Maksudnya ngerubah sikap, sifat gitu. Betul itu Mas Regi. Sayang Yang dong. Sayang. Ya kan? Cuma eman-eman. Pengen punya 100 miliar. Masih komen ya kan? Ngeluh. Masih ngeluh. Jengkel. Tapi sesekali kalau kelupaan ya buru-buru astagfirullahaladzim gitu aja. itu Namanya ya. kita level belajar ya. Iya, Kan manusiawi ya. Susah, Gitu. emang susah. Memang Kan emang dasarnya kan udah begitu dulunya. Begitu ke sini kan nggak bisa langsung berubah. Iya, Ya sesekali keceplosan, Allah juga maha pemaaf kok. Lah, iya. Yang penting kita buru-buru astagfirullahaladzim. Iya. Nggak boleh komen. Nggak boleh komen. Nggak boleh nggak komen. boleh. Kita belajar sedikit dan sedikit. Memang itu berat, tapi harus. Apalagi Nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Iya. Nggak ada yang berat. Gampang, Gampang. ya, Mas, ya. Gampang. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, Mas Gitu. Regi. Wow, luar biasa, setengah jam nih guys ngobrol sama Bun Ros ya kan. Kita kayaknya harus bikin konten berikutnya dengan hajat-hajat yang luar biasa. Amin. Lagi pengennya, tadi tuh sempet Itu ya, Bunda. rumah yang 3 miliar. Ya. Iya, Terus iya. apa lagi? Rumah, mobil Fortuner, Iya. motor NMAX, apa sih? Iya. Ya, pokoknya luar biasa nih. Iya. Selalu afirmasi, selalu itu, iya. bersyukur, Iya. manggil-manggil hajat ya. Iya. Itu yang 3 miliar udah di depan mata. Pokoknya 1 bulan kemudian, Mas Regi, yuk testimoni hajatnya apa? Rahasia. Wah, tahu-tahu ini nih. Oke. Ya, Iya. ditunggu ya, ditunggu sampai 1 bulan ke depan tanpa beli, Tanpa bayar, tanpa cicil. tanpa Pokoknya semuanya tanpa alhamdulillah. Oke guys, sepertinya sekian dulu videonya. Terima kasih banyak Bun Ros Ya. atas waktunya, atas sharing-sharing testimoninya. Semoga penonton semua, nggak pakai semoga, harus menjadikan inspirasi, harus datang ke sini. Harus Ya. Mas Regi. Harus. Ini dari Bandung nih, kakek-kakek sama nenek-nenek nih ya. Naik motor boncengan, naik Iya. kan mesra-mesraan. Masa ente yang cuma Jabodetabek nggak mau datang ke sini? Ya, betul. Senggol dong gitu. Senggol dong. Cepet ya. Ya udah Bun, coba di closing videonya. Oke guys, sekian dulu videonya gitu ya.
Oke guys, sekian dulu videonya ya. Jangan lupa di subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.